Halo adik-adik. Nah, ini adalah lanjutan video sebelumnya tentang pembelajaran IPA bab 7 kelas 4. Yang sebelumnya itu tentang kebutuhan, yaitu primer, sekunder, tersier. Yang sekarang adalah tentang proses pemenuhan kebutuhan manusia. Kita langsung aja yuk. Kebutuhan manusia. Manusia itu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya bekerja di perkantoran, mengolah sawah, atau membuka usaha. Nah, dengan ini manusia itu dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Nah, semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 macam adik-adik. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video ini. Macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa ya itu? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, kegiatan produksi. Anak-anak, kegiatan produksi itu merupakan kegiatan atau usaha manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi kegiatan produksi ini itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini dapat berupa menciptakan atau menghasilkan serta menambah nilai guna barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Ingat-ingat ya, produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi. Kalau nama kegiatannya itu produksi. Contohnya seperti menanam padi, mengambil ikan di laut, menjahit kain menjadi baju, membuat kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk jasanya, misalnya ketika kalian sakit, kalian itu kan pergi ke dokter, kemudian dokter akan memeriksa kalian dan memberikan resep, dan kemudian kalian menebus obatnya. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Kalau tadi produksi itu orangnya disebut produsen, sekarang distribusi itu disebut distributor. Nah, distribusi ini misalnya penyalur, pedagang, agen termasuk distributor. Contohnya, pedagang sayur di pasar, pabrik beras yang menjual beras melalui agen, ekspor barang dengan kapal, dan masih banyak lagi. Misalnya lagi ketika kalian membeli minyak goreng. Pernahkah kalian tahu bagaimana cara minyak goreng sampai ke warung? Mungkinkah kita langsung membeli minyak goreng dari pabrik? Nah, itulah adanya kegiatan distribusi. Jadi dari pabrik disalurkan ke agen-agen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita menggunakan barang atau jasa itu namanya konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Kita ini adalah konsumen ketika kita membeli atau memakai barang jasa. Contohnya ketika kita membeli pakaian, memakai sepatu, mengonsumsi makanan di warung atau kafe, atau ketika kalian di sekolah, kalian membeli jajan di kantin kemudian memakannya, itu namanya kalian melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kalian itu disebut konsumen. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ini adalah contoh gambar kegiatan produksi. Pada gambar yang pertama itu adalah memproduksi roti ya. Roti itu dari tepung kemudian diproduksi di pabrik roti. Kemudian kegiatan produksi yang kedua adalah petani di sawah. Mereka menanam padi sehingga menjadi beras. Atau mereka memproduksi beras ya. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Ini adalah contoh fotonya. Anak-anak bisa lihat gambar yang pertama adalah distribusi di pasar antara penjual dengan pembeli. Kemudian gambar yang kedua adalah ini beras, distribusi beras. Jadi beras setelah petani itu ditaruh di pabrik atau di seleb, kemudian nanti didistribusikan ke agen-agen atau ke toko agar kita bisa membelinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi.
Nah, ini yang paling sering kita lakukan setiap hari. Di gambar pertama itu ada seorang anak belanja atau seorang wanita yang sedang belanja ya. Di gambar kedua ini ada seorang wanita sedang membeli makanan. Ini merupakan kegiatan konsumsi atau memakai, membeli, memakan suatu barang atau menggunakan jasa. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Ayo kita ingat lagi, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian kegiatan distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa. Kemudian kegiatan konsumsi adalah memakai atau menggunakan jasa. Kalian harus bisa membedakan itu. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.